Horas, privet, privet, privet. Setelah kemarin kita ngomongin tentang kata tanya dalam bahasa Rusia, di video belajar bahasa Rusia ini, kita akan ngobrolin tentang kata benda beserta jenis kelamin yang dimilikinya. Ya, kalian gak salah dengar bahwa di bahasa Rusia, sebuah kata benda memiliki gender atau jenis kelamin. Sebelum gue mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja di subscribe biar kalian bisa bahasa Rusia dan kalian nggak ketinggalan informasi keren lainnya. Langsung aja kita mulai videonya yuk. Di awal video ini gue pengen ngejelasin tentang kata benda. Apa sih kata benda? Kata benda ya... Kata benda maksudnya kata yang telah disepakati untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya meja, lampu, dan sebagainya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Rusia sebuah kata itu memiliki gender atau jenis kelamin. Nah, ini kenapa penting banget kalian harus tahu? Karena untuk bisa bahasa Rusia, skill ini yang harus kalian miliki, yaitu membedakan sebuah kata gendernya atau jenis kelaminnya. Kata ini femina, cewek, kata ini maskulin atau cowok, atau netral. Nah, jadi ada 3 gender dalam bahasa Rusia, yaitu cewek, cowok, dan netral. Ingat ya, netral ini bukan bagus, Eno sama Coki ya, bukan band, tapi netral, bukan cowok, bukan cewek. Jadi ingat sekali lagi ada 3, yaitu cewek, cowok, dan netral. Ya seperti halnya manusia kan kita bisa ngelihat secara bentuk fisik ya, bahwa oh ini cewek, oh ini cowok, oh ini netral. Kadang-kadang kita juga bisa melihat ya. Nah ini dalam bahasa Rusia juga bisa kita bedakan seperti bentuk fisiknya. Kalau kita bisa bilang bahwa sebuah kata benda ini kita bisa nilai bahwa kata ini cewek, cowok, atau netral. Kata benda dalam bahasa Rusia bergender cewek itu biasanya akhirannya adalah a atau ya. Huruf terakhirnya itu, karakter terakhirnya itu a atau ya. Lihatnya, sekarang lihat aja deh, hampir semua nama perempuan Rusia itu akhirannya a. Maria, Victoria, Alexandra, Anna, Anastasia. Nah, itu akhirannya a atau ya. Nah, kata-kata benda yang akhirannya a atau ya 99% dalam bahasa Rusia bergender cewek. Bumaga, lampa, balnitsa, kalian bisa lihat akhirannya a semua. Dan juga ada yang ya. Kalau kalian ketemu a dan ya, itu 99% bergender cewek. Memang ada beberapa pengecualian, seperti papa. Papa itu artinya papa, ayah, yang nggak mungkin bergender cewek gitu. Atau jaja. Jaja ini artinya paman. Emang ada paman yang bergendernya cewek. Oleh karena itu, kalau sudah yang dasar-dasar, misalnya kita bisa membedakan berdasarkan jenis kelamin bahwa itu cowok, cewek, karena manusia, itu tidak berlaku hukumnya. Tapi 99% yang akhirannya a atau ya itu bergender cewek. Nah, kalian nanti harus bisa ngebedain, oh akhirannya a atau ya. Huruf terakhirnya ya dalam bahasa Rusia yang biasanya akhirannya a atau ya itu bergender cewek. Nah, sekarang kita ngebahas yang bergender netral atau bukan cewek, bukan cowok, di tengah-tengah nih. Dalam bahasa Rusia, kita bisa menilai bahwa oh, ini kata benda ini bergender netral berdasarkan akhirannya. Akhirannya itu y, e atau yo. Contohnya morie, laut, yaitu, dan juga pismo. Morie artinya laut, pismo akhirannya o. Jadi ini kita bisa ngebedain bahwa tadi kan kalau gendernya cewek adalah a atau ya huruf terakhirnya. Nah, kalau netral o, y atau yo. Contohnya morie dan pismo. Masih banyak lagi, kalian bisa cari di kamus. Nah, ini adalah salah satu trik untuk membedakan bahwa gender sebuah kata benda dalam bahasa Rusia. Kalian, gua harap bisa sudah membedakan mana yang zenskirot atau sebuah kata benda jenis kelamin cewek dan
Srednierot. Srednierot adalah yang bergender atau jenis kelaminnya netral. Kita sudah ngebahas gender kelamin cewek dan cowok. Dan terakhir, ini adalah gender cowok, maskulin. Gimana cara ngebedainnya? Hampir sama seperti dua gender sebelumnya. Yang kita lihat adalah akhirannya. Nah, yang maskulin itu yang konsonan. Jadi huruf terakhirnya adalah huruf mati, bukan huruf vokal ya, yang konsonan. Contohnya stol, meja, stool, kursi, lalu flag, bendera. Nah, kalau kalian lihat tadi L akhirannya stol, stool itu kan L, itu kan huruf konsonan atau huruf mati. Itu 99% adalah maskulin atau cowok. Lalu flag, bendera, akhirannya G, tapi dia baca K ya. Flag itu coba kalian lihat, akhirannya konsonan. Dan itu 99% bergender cowok. Jadi, kalian nggak kesulitan lagi untuk bisa membedakan suatu kata benda dalam bahasa Rusia. Apa jenis kelaminnya? Apakah dia bergender cewek, netral, atau cowok? Fokus ke akhirannya. Maksudnya huruf terakhir dalam kata benda tersebut. Kita bisa lihat kayak contoh nama deh. Nama dalam bahasa Rusia yang cowok itu kan akhirannya huruf konsonan semua atau huruf mati. Contohnya Konstantin, N, Alexander, R, Oleg, G. Nah, hal-hal yang kayak gini kalian sudah bisa melihat di akhirnya. Dan kalian ini gampang banget, dan gue yakin kalian sudah mengerti bagaimana membedakan gender sebuah kata dalam bahasa Rusia. Oke, langsung aja tulis komentar kalian kalau kalian mengerti atau ada pertanyaan. Memang ada beberapa ciri-ciri khas lain yang kalian harus tahu untuk membedakan jenis kelamin sebuah kata benda dalam bahasa Rusia. Tapi itu nantilah kalian bisa lihat di internet. Tapi yang paling dasar adalah ini. Cara membedakan suatu kata benda gendernya seperti apa. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Horas, salam dari Indonesia.